Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS 1 sampai dengan IPS 4. Lama tidak berjumpa dan masa lebaran telah kita lewati. Mohon maaf lahir batin selama pembelajaran pada beberapa minggu atau beberapa bulan yang telah lewat. Kita masuk pada saat ini adalah membahas latihan soal mengenai hukum dasar kimia. Ini adalah materi dasar mengenai penyelesaian soal kimia dan ini adalah materi yang terakhir untuk semester ini. Baik anak-anak sekalian, karena ini agak ada matematikanya, makanya kalian perlu untuk memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Baik, kita bahas soal yang pertama. Dan soal ini sudah kalian kerjakan pada beberapa waktu yang lalu. Saat ini kalian akan diajak untuk membahas. Baik. Pada reaksi antara logam magnesium sebanyak 10 gram dengan 6 gram oksigen sesuai persamaan reaksi, 2 logam magnesium dalam keadaan padat ditambah dengan gas oksigen menjadi 2 magnesium oksida. Ternyata dari percobaan dihasilkan 15 gram magnesium oksida dan sisa logam magnesium sebanyak 1 gram. Kenyataan ini sesuai dengan hukum titik-titik. Baik anak sekalian, pada pembahasan hukum dasar kimia, kan kita tahu ada hukum kekekalan massa, ada hukum Proust, dan ada hukum perbandingan volume. Coba kita lihat sini nih. 10 gram dengan 6 gram. Ya, 10 gram magnesium dihasilkan dengan 6 gram oksigen. Ternyata dihasilkan 15 gram magnesium oksida dan sisanya logam magnesium. Coba kira-kira hukum apa? Kalau kita lihat di sini ya. 10 gram magnesium ditambah 6 gram oksigen menjadi 15 gram magnesium oksida dan 1 gram magnesium sisanya. Hukum apa ya? Coba kita lihat sini nih. Perhatikan persamaan reaksi kiri dan kanan. Yang sebelah kiri ini adalah bereaksi, yang sebelah kanan adalah hasil reaksi. Coba kita perhatikan di ruas kiri 10 ditambah 6 gram sama dengan 16 gram. Di ruas kanan 15 gram magnesium oksida dan 1 gram magnesium. 10 ditambah 6 berapa? 16. Di ruas kanan 15 tambah 1 16. Sama bukan kiri kanan? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Berarti memenuhi hukum kekekalan massa. Ini ya, perhatikan, ini hukum kekekalan massa. Ya. Apakah ada hukum lain yang berlaku pada persamaan ini? Kita lihat. Coba kita lihat perbandingan massa oksigen dan oksigen, magnesium dan oksigen. Jadi magnesium dan oksigen, kita lihat 10 tambah 6 jadi 15. Kok ada sisa 1? Berarti pada percobaan ini ada yang sisa. Dan yang sisa adalah magnesium. Magnesium yang bereaksi berapa? 9. Ya. Oksigen yang bereaksi 6. 9 ditambah 6, 15. Ya.
Karena dari 10 gram magnesium dan 6 gram oksigen terbentuk 15 dan terdapat satu sisa, berarti dalam pembentukan senyawa magnesium oksida MgO itu mengikuti perbandingan massa yang tertentu, ya. Jadi tidak semuanya jadi langsung 16, enggak begitu kan? Tapi ternyata mengikuti perbandingan tertentu. 10 ditambah 6 jadi 15 dan sisa 1 gram magnesium, berarti magnesium yang bereaksi berapa gram? Ya, magnesium yang bereaksi adalah 9 gram. Ya, 9 gram. Karena 9 gram magnesium bereaksi dengan 6 gram oksigen dengan perbandingan tertentu, maka ini sesuai dengan hukum Pros. Ya. Oke ya, jadi dalam persamaan ini ternyata ada 2 hukum Pros dan hukum kekekalan massa. Pada pembahasan yang dulu pada kalian menjawab, ada yang menjawab hukum Pros, ada yang menjawab hukum kekekalan massa, semuanya benar, ya. Tapi akan lebih mudah sebenarnya untuk soal nomor 1 ini akan lebih mudah menunjukkan hukum kekekalan massa, ya. Terlihat mudah secara matematika. 10 ditambah 6 sama dengan 15 ditambah 1. Ini adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Namun ada beberapa temanmu yang menjawab hukum Pros, ini juga betul karena memang dalam pembentukan senyawa magnesium oksida mengikuti perbandingan tertentu 9 banding 6. Jelas ya? Dan jadi ibarat kalian punya pandangan yang beda mengenai satu persoalan, ya. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Ya, perhatikan baik-baik. Pembakaran sempurna gas propana dapat ditulis seperti berikut. C3H8 itu gas propana ditambah gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Reaksi ini belum setara. Kenapa kok belum setara? Perhatikan atom C ruas kiri dan kanan kan belum sama. Ruas kiri karbon 3, di ruas kanan karbonnya cuma 1. Hidrogen di sini 8, yang kanan cuma 2. Jadi ini belum setara. Baik. Pada setiap persamaan reaksi kimia, ini apalagi kalau yang ditanyakan ini adalah perbandingan volume, maka kalian harus menyetarakan persamaan ini. Jadi nanti kalau ada sumatif, ketemu soal yang kayak gini nih, kalian harus menyetarakannya, ya, harus menyetarakannya, ya. Kalau sudah setara baru bisa menentukan perbandingan volume zat-zat yang ada di sini tergantung yang ditanyakan. Pada soal ini, ya, jadi jika reaksi dilakukan pada tekanan yang sama, perbandingan volumenya titik-titik banding titik-titik. Jadi C3H8 ini gas propana. Gas propana ini adalah gas yang biasa pada gas LPG di rumah tangga, ya. Dibakar dengan oksigen. Nah, ini perbandingannya berapa? Oke, kembali kita lihat, kita bahas, yaitu menyetarakan persamaan reaksi dulu. Pembakaran sempurna gas propana dapat ditulis seperti berikut. Kita tulis persamaan kiri dan kanan. C3H8 tambah oksigen, ya. Kita lihat nih, ini di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri karbonnya cuma ada 3.
karbonnya cuma ada 3. Coba kita cari pointernya. Warna. Oke, lihat ini. Di sini, C38. Nah, ini ya. C-nya sini cuma ada 1. Berarti kan belum setara. Harus kita setarakan. Coba lihat. Karbon di ruas kiri ada 3. Maka di depan karbon dioksida harus diberikan koefisien 3. Ini ya. Beri koefisien 3. Ini. Beri koefisien 3. Oke, jadi koefisien 3 nih ya. Nah, jadi sudah sama 3. Habis itu hidrogennya. Hidrogennya di ruas kiri ini ada 8. Ya, ruas kiri ada 8. Maka di depan senyawa air H2O harus diberikan koefisien ini 4. Jadi ya 4. Nih. Oke, 4 kali 2 sama dengan 8, sudah sama. Ya. Sekarang kita lihat jumlah atom oksigen di ruas kiri. O2 sedang di sebelah kanan. Coba di sebelah kiri ini kan ada 2. Sebelah kanan ada 4 ditambah 6. 10. Berarti di ruas kiri harus dikalikan suatu bilangan supaya 10. Oke, kita lihat di sini nih. 3 kali 2. Ya, di sini. Oke. 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 4. Berarti di ruas kanan oksigennya ada 10. Maka di ruas kiri harus dikalikan 5. Ya. Jika reaksi dilakukan pada tekanan yang sama, maka perbandingan volumenya berapa banding berapa? Coba kita lihat di sini nih, ya. Di depan C38 angka berapa sini? Kalau nggak ada kelihatan angka, ini adalah berarti adalah angka 1. Kemudian di depannya oksigen, ini ada angka 5. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 5. Nah, nih ya, perbandingan ini adalah 1 banding 5. Oke. Ya, ini sesuai koefisien masing-masing ya. Misalnya yang ditanyakan perbandingan gas karbon dioksida sama uap air, berapa banding berapa? Lihat ini koefisiennya 3 banding 4. Kalau yang ditanyakan misalnya gas propana sama karbon dioksida, ya 1 banding 3. Gitu ya. Sesuai koefisien. Ya, itulah keteraturan alam. Walaupun ini nggak terlihat, tapi faktanya memang demikian. Hukum kimia ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, saya kira jelas ya. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Soal yang ketiga. Besi adalah logam yang mudah berkarat. Penyebab karat besi adalah ini oksigen bersama air. Bersama air. Jadi oksigen bersama air itu menyebabkan besi berkarat. Jika besi yang disimpan di samping rumah pada awalnya mempunyai berat 500, ya. Setelah setahun besi tersebut berkarat dan beratnya menjadi 600. Maka massa oksigen dan air yang menyebabkan besi menjadi berkarat sebanyak berapa gram? Oke. Ini di sini mestinya adalah kita tulis dengan pen merah ya. Pulpen merah. Yang kanan di sini, oke. Di sini adalah 600 gram. Oke, 600 gram. 600 gram. Oke, ya.
600. Oke. Sebelah kiri 500 ditambah titik-titik sama dengan 600. Berarti oksigen dan air adalah 100. Saya kira tidak susah kimia ya. Ini seperti matematika zaman kalian masih kelas 3 SD ya. 500 tambah titik-titik sama dengan 600 ya. Isinya adalah 100 ya. Hukum kekekalan massa. Oke ya. Tidak ada yang susah dalam soal kimia. Oke ya, hukum dasar yang pertama jadi hukum Lavoisier. Jelas ya? Baik. Soal yang keempat. Ya, soal yang keempat. Oke, kalian baca yang keras di rumah bisa juga ya. Pada reaksi pembentukan gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen sesuai reaksi, yakni gas nitrogen bereaksi dengan hidrogen membentuk gas amonia, ya. Jika diukur pada suhu ini memenuhi tadi adalah hukum perbandingan volume. Coba kita coret-coret sini nih. Nitrogen. Oke, nitrogen. Ini gas ya. Ditambah hidrogen. Nah, H2. Nah, menjadi amonia. Amonia NH3. Oke, semuanya gas. Nitrogen di ruas kiri ini 2. Di ruas kanan ada 1. Berarti di ruas kanan perlu kita kasih bilangan. Ya, perlu kita kasih bilangan. Oke. Kita kasih bilangan. Begini, biar pakai ini aja tetap. Berarti ini adalah angka 2. Gitu kan ya? Oke. Nitrogennya sudah sama kiri. Di kiri 2, kanan 2. Nah, begitu kita ngasih angka 2, koefisien 2, hidrogen di sini berubah. Maaf, hidrogennya jadi berapa? 2 kali 3 adalah 6. Ya, di ruas kiri 2 berarti dikalikan berapa supaya 6? Dikalikan 3. Ya. Oh, hidrogen di ruas kiri ini sudah sama dengan 6. Ya. Oke, nitrogennya tadi sudah sama. 2, hidrogennya 6. Inilah persamaan yang setara. Baik. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume nitrogen dan hidrogen adalah titik-titik banding titik-titik. Ya, coba perhatikan. Oke ya, nih kita bahas. Coba kembali kita ulangi lagi. Nitrogen di ruas kiri 2, di kanan kita kasih koefisien 2. Ya, hidrogen jadi 6. Nah, hidrogen jadi 6. Nah, oke, hidrogen sama dengan 6. Berarti di ruas kiri perlu dikasih angka 3. Betul, koefisien hidrogen adalah 3. Ini persamaan sudah setara. Sekarang yang ditanyakan, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas nitrogen dan gas hidrogen adalah titik-titik banding titik. Lihat tinggal angka di sini nih. Oh, sini 1, ini 3. Berarti 1 banding 3. Ya, 1 banding 3. Sesuai koefisien. Ya, tergantung yang ditanyakan. Nanti perhatikan kalau soal sumatif. Ya, bisa hidrogen sama amonia, bisa juga nitrogen sama amonia, jadi tergantung. Yang jelas perbandingan volume setiap
koefisien ini adalah nanti perbandingannya adalah bulat dan sederhana. Ingat, fasenya harus gas semua, ya. Harus berlaku, ini adalah untuk yang gas. Oke, ada tanya kan? Saya kira tidak ada yang susah. Baik. Oke, belum capek ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Pada tahap pembuatan, pada awal pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia, ya, menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Oke, ini persamaannya kebetulan sudah setara. Oke ya, baik. Volume nitrogen monoksida dihasilkan pada reaksi adalah 6 liter. Maaf, coba kita sama-sama baca. Volume nitrogen monoksida yang dihasilkan pada 6 liter gas amonia adalah ini. Jadi ini coba kita lihat di sini nih. Kita turunkan, kita kasih tanda panah gini ya. Di sini yang tersedia adalah 6 liter. Ini 6 liter. 6 liter. Kemudian, nah ini ya, yang ditanyakan nitrogen monoksida di sini berapa liter? Di sini berapa liter? Oke. Hukum perbandingan volume. Kita lihat koefisiennya. Di kiri 4, kanan 4. Kalau di sini 6, sini berapa? 6, betul ya. Oke, jawabnya adalah 6. Nggak susah kan ya? Oke. Misalnya ditanyakan uap air berapa? Uap air berapa? Ya lihat koefisien. Misalnya ditanya di sini uap air berapa? Di sini berarti nanti jawabnya adalah 6 dibagi koefisien yang kiri kan 4 ya. 6 dibagi 4 kali 6 liter. Dan itu kan 6 liter. Ya. 6 liter. Berarti berapa? 6 kali 6 adalah 36 dibagi 4. Ketemunya adalah 9. Ya. Oke. Jadi sesuai koefisien. Jelas ya? Oke, kita ulangi lagi, sekali lagi kita bahas. Oke ya. Di sini di sebelah kiri kita ganti kasih warna yang lain. Misalnya kita kasih pakai pointer. Ya, highlight. Oke. Ini 6 liter. Karena koefisiennya sini 6 liter karena koefisiennya sama ya. Volume nitrogen monoksida dihasilkan pada reaksi 6 liter gas amonia adalah 6 liter karena koefisien reaksinya adalah sama. Tidak ada yang susah dalam pelajaran kimia asal kalian tekun. Oke, lanjut soal nomor 6. Baik. Jika perbandingan massa besi dan sulfur dalam pembentukan besi sulfida adalah 7:4, maka jika tersedia 14 gram besi, maka dibutuhkan berapa gram belerang? Ya, jika perbandingan ini ya, massa besi. Oke, coba kita jawab. Besi. Nah, ini besi. Oke. Ditambah sulfur S. Oke, menjadi besi sulfida. Oh, kebetulan koefisiennya sama semua, udah pas ini ya. Baik, perbandingan massa ini 7, di sini adalah
4. Oke. Maka baik. Ini kalau 7 ditambah 4 ini sama dengan berapa? Oh, ini adalah 11 ya. Jika tersedia 14 gram besi, oke, di sini misalnya nih di sini ada 14 ya. 14 gram. Oke. 14 gram. Maka dibutuhkan belerang berapa? Ya, perbandingannya adalah selalu teratur. 7 jadi 14 itu kali berapa? Kali 2. Oh, betul. Dikalikan 2. Berarti yang di sini juga harus kali 2. Ya kan itu? Berapa jadinya? Oke, 8. Yang dihasilkan juga kalau 7 ditambah 4, 11. Kalau 14 ditambah titik-titik, ini kan juga dikalikan 2. 11 kali 2 adalah 22 gram. 22 gram. Berarti yang di sini berapa? Ini kan ketemu kan? 4 kali 2 adalah 8. Oke, sekali lagi kita bahas. Oke, ini sudah sengaja kita ketik ya. 7 jadi 14 kali berapa? Kali 2. 4 kali 2 juga berapa? 8. 11 kali 2, 22. Sehingga jika tersedia 14 gram, ini gram ya, maaf ini gram. 14 gram tambah 8, 22 gram. Dibutuhkan 8 gram belerang. Ya. Jadi hukum Pros, jadi ini setiap senyawa ini adalah terdiri dari perbandingan massa yang tertentu. Air di Puntang, air di Inggris, air di London, atau di Inggris itu akan sama. Ya, perbandingannya adalah sama. Kalau air itu adalah 1:8 masanya. Ya. Baik. Jadi ini adalah hukum Pros. Oke, baik ya. Baik anak sekalian. Demikian untuk pembahasan untuk soal hukum dasar kimia. Tentu materinya luas ya. Kalian nanti perdalam, mungkin bisa lewat YouTube yang ada di mana tuh, di internet, atau perdalam di sini ya, di video saya ini mungkin berulang-ulang. Insya Allah kalian akan memahaminya ya. Baik, persiapkan sumatif, seminggu lagi sumatif. Ini nanti kimia juga disumatifkan, bahannya dari larutan elektrolit, tata nama senyawa, dan ya materi-materi hukum dasar kimia. Silahkan nanti dipelajari baik-baik. Oke, selamat belajar. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa WA ya. Dan pada kalian yang mungkin, dan saya yakin ada nilai-nilai kurang ya, yang mungkin kalian terlihat di layar kalian di belajar, silahkan kalian WA ke saya, Pak, saya ingin perbaikan. Saya sangat welcome untuk kalian yang mau belajar. Demikian pertemuan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah, Pak.